Halo, selamat datang kembali di saluran saya. Video kali ini, kami akan mengulas sejarah Candi Borobudur. Candi yang sangat megah dan rupawan, telah dikenal oleh wisatawan lokal maupun mancanegara sebagai kuil Buddha terbesar di dunia. Wajar saja, karena Candi Borobudur memiliki luas sekitar 2.500 meter persegi, dengan panjang 121,66 meter, lebar 121,38 meter, dan tinggi 35,40 meter. Candi Borobudur terletak di Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Candi Borobudur mempunyai sejarah yang panjang. Situs ini menjadi saksi sejarah perkembangan agama Buddha di Indonesia. Berdasarkan informasi di website peninggalan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Candi Borobudur diyakini didirikan pada masa pemerintahan dinasti Shailendra pada tahun 750 hingga 842 Masehi. Pendiriannya dianggap bertahap dan kolaboratif, sebagai bentuk ajaran kebaktian Buddha. Balai Konservasi Borobudur dalam situsnya sejarawan J.G. De Casparis meyakini bahwa pendiri Candi Borobudur adalah Raja Samaratunga yang memerintah pada tahun 782 hingga 812 Masehi pada masa dinasti Shailendra. Candi Borobudur dibangun untuk memuliakan agama Buddha Mahayana. Pendapat tersebut didasarkan pada penafsiran Prasasti 824 Masehi dan Prasasti Sri Kahulunan tahun 842 Masehi. Cagar Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan dalam situsnya bahwa ada perbedaan penafsiran Candi Borobudur tidak berdasarkan hanya agama Buddha yang memiliki legenda ini. Selain itu, pembangunan candi bercirikan konsep pemujaan leluhur yang diwujudkan dalam bentuk bangunan berundak. Oleh karena itu, Candi Borobudur memiliki berbagai peran, antara lain sebagai monumen penghormatan pendiri dinasti Shailendra dan monumen penghormatan agama Buddha. Situs bersejarah Candi Borobudur ini sempat ditinggalkan. Beberapa ahli menduga letusan Gunung Merapi tahun 1006 menjadi penyebab ditinggalkannya kompleks candi. Namun hasil kajian geologi, vulkanologi, dan arkeologi belum bisa membuktikan letusan dahsyat tersebut. Pada abad ke-18 Candi Borobudur sudah tidak digunakan lagi. Dalam beberapa naskah berbahasa Jawa, termasuk Centini, lokasi candi ini disebutkan sebagai bukit atau tempat yang dapat membawa kematian atau kesialan. Artinya tempat ini telah ditinggalkan sebagai tempat suci agama Buddha. Pada tahun 1814, Candi Borobudur ditemukan kembali. Pusat Konservasi Borobudur menyatakan dalam situsnya bahwa Gubernur Jenderal Inggris Sir Thomas Stamford Raffles telah menerima informasi bahwa telah ditemukan struktur batu bergambar di kawasan Kedu. Raffles kemudian mengutus seorang Belanda bernama Cornelius untuk memimpin pembersihan kawasan yang kemudian ditutupi tanah, semak belukar, dan pepohonan. Pada tahun 1835, pembersihan dilanjutkan oleh residen Kedu yang bernama Hartman. Selain pembersihan, kami juga melakukan survei lokasi. Namun laporan penelitian ini tidak pernah dipublikasikan. Pemugaran besar-besaran Candi Borobudur telah didaftarkan sebanyak 2 kali berdasarkan informasi dari Balai Konservasi Borobudur. Pemugaran pertama dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda di bawah pimpinan Van Erp, dan kedua oleh pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Sukmono. Pemugaran pertama terjadi antara tahun 1907 dan 1911 dan dilaksanakan seluruhnya oleh pemerintah Hindia Belanda di bawah arahan Van Erp. Pemerintah Hindia Belanda sepakat mengeluarkan dana sebesar 48.000 gulden untuk pemugaran candi tersebut. Sasaran pemugaran lebih banyak ditujukan pada bagian puncak candi yaitu 3 teras bundar dan bagian stupa.
Pemugaran kedua oleh pemerintah Indonesia di bawah arahan Sukmono 1973 hingga 1983. Pada tahun 1955, pemerintah Indonesia meminta bantuan UNESCO dalam menyelesaikan permasalahan Candi Borobudur, berdasarkan informasi dari website Warisan Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. UNESCO mengundang para ahli yaitu Profesor P.J.P. Coremans, Direktur Museum Pusat Seni Rupa Belgia. Coreman mendiagnosis Candi Borobudur menderita kanker batu. Jika hal ini tidak diatasi, lambat laun batu-batu candi akan hancur. Pada tahun 1960, keadaan darurat diumumkan di Borobudur. UNESCO juga menjadi lebih aktif terlibat dalam upaya konservasi ini. Pada tahun 1971, upaya besar dilakukan untuk menyelamatkan Candi Borobudur setelah UNESCO setuju untuk membantu pemugarannya. Pada tanggal 23 Februari 1983, pemugaran Candi Borobudur dinyatakan selesai. Selain itu, Presiden Soeharto mulai membuka Candi Borobudur untuk masyarakat luas. Pada tahun 1991, Candi Borobudur dimasukkan ke dalam daftar warisan dunia UNESCO bersama dengan Candi Pawon dan Candi Mendut. UNESCO menamai tempat ini Kompleks Candi Borobudur. Pada tahun 2008, kawasan Candi Borobudur ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional. Langkah ini dilanjutkan dengan peninjauan dan penyesuaian kembali rencana penggunaan lahan. Itulah sejarah panjang situs Candi Borobudur, semoga bermanfaat dapat menambah wawasan kita. Bagi Anda yang ingin berkunjung, ada dua cara yang bisa Anda tempuh untuk mencapai kota Magelang, yaitu melalui jalur udara dan jalur darat. Jalur udara bisa dicapai menggunakan pesawat terbang. Mendarat di Bandara Udara Internasional Adi Sucipto atau Bandara Internasional Yogyakarta. Setelah itu Anda bisa melanjutkan perjalanan ke kota Magelang menggunakan angkutan umum atau sewa kendaraan selama kurang lebih 1 jam perjalanan. Sedangkan jalur darat bisa ditempuh menggunakan transportasi mobil atau bis antar kota yang berhenti di Terminal Tidar atau yang juga dikenal dengan sebutan Terminal Soekarno-Hatta. Alternatif lainnya adalah dengan menggunakan kereta api dari stasiun kota besar di Jawa, menuju stasiun Yogyakarta, baik di stasiun Tugu atau Lempuyangan. Lalu, dilanjutkan dengan angkutan umum atau menyewa kendaraan ke kota Magelang kurang lebih sekitar 1 jam perjalanan. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Kami mengundang Anda untuk berlangganan saluran kami dengan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng, untuk mendapatkan lebih banyak informasi menarik lainnya di dunia wisata, sejarah, dan budaya di seluruh dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.